Anda masih bersama kami pemirsa dalam iNews Prime. Diduga korsleting listrik sebuah rumah semi permanen ludes dilalap api. Pemilik rumah yang tiba di lokasi menangis histeris dan jatuh pingsan. Api dengan cepat melahap sebuah rumah semi permanen di Kompleks Mustika Mulia Jalan Racing Center, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kencangnya tiupan angin dan material bangunan yang kebanyakan dari kayu membuat api terus berkobar. Kobaran api pun meluluh lantakan bagian atap rumah. Pemilik rumah yang tiba di lokasi menangis histeris hingga jatuh pingsan. Warga pun bahu-membahu mengevakuasi pemilik rumah ke tempat yang aman. Dari kabel. Pas kabel itu koslet, saya mau tarik karena saya takut di kontak Pak, jadi saya loncat kembali turun lagi. Lebih besar api dikeluarkan Pak? Besar Pak, besar apinya dibakar. Terus waktu keluar apinya, apa yang dibakar Pak waktu keluar apinya? Kayunya Pak yang dibakar. Kayu yang di atas ya? Iya. Oh, pas itu di atas balkon. Itu langsung merembet Pak? Iya, langsung merembet itu Pak. Petugas yang tiba di lokasi langsung bergulat memadamkan api. Api berhasil dikuasai setelah 1 jam. Saat kejadian, hanya asisten rumah tangga yang berada di dalam rumah. Ia pun dibantu warga menyelamatkan beberapa benda berharga dan hewan peliharaan. Sementara itu, sebuah mobil ditabrak kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Asahan, Sumatera Utara. 2 penumpang mobil tewas dalam peristiwa ini. Satu unit mobil minibus ringsek setelah ditabrak kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Desa Sei Alim Hasak, Asahan, Sumatera Utara pada Kamis siang. Mobil ditabrak oleh kereta api penumpang dari arah Rantau Prapat menuju Medan. Akibatnya mobil terpental sejauh 15 meter dari lokasi kejadian. Warga setempat beramai-ramai datang untuk membantu menyelamatkan korban penumpang mobil yang terdiri dari ayah dan anak. Kedua korban sempat dilarikan ke rumah sakit dan mendapat perawatan, namun nahas nyawa keduanya tidak dapat terselamatkan. Kecelakaan sementara diduga karena korban tak konsentrasi saat melintas dan mengalami mati mesin di tengah perlintasan kereta. Pengemudi 1 orang dan membawa penumpang yaitu anak dari pengemudi. Kondisi pada saat setelah kejadian dibawa ke Rumah Sakit Umum Kisaran dan meninggal dunia pada saat perawatan medis di Rumah Sakit Umum Kisaran. Guna kepentingan penyelidikan, kasus ini masih ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Asahan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, seorang pria Parubaya menyulut emosi warga setelah mengemudikan mobil dan menabrak sejumlah pengendara. Dan diketahui mobil yang ia kemudikan ini ternyata hasil rampasan. Sejumlah warga mengepung dan merusak sebuah mobil minibus mewah di area dalam kampus di sebuah universitas di Makassar. Warga yang emosi melempari mobil dan meminta pengemudinya agar segera keluar. Emosi warga tersulut karena si pengemudi adalah pelaku tabrak lari yang telah menabrak sejumlah pengendara yang tengah melintas di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Dan diketahui mobil yang digunakan ternyata adalah mobil hasil rampasan dari salah seorang warga. Polisi tiba di lokasi sempat kesulitan saat mengamankan pelaku menuju mobil patroli karena warga terus berupaya menghakimi pelaku. Akibat kejadian ini, 1 orang korban harus dilarikan ke Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar lantaran mengalami luka serius. Nah, saya kan tidak mau kita ini namanya tidak mau ribut, saya turun, diambil kunciku, dia balari ini. Balari mobil saya pergi di pasar, di belakang Mursalim, Jalan Sunu. Iya. Motornya dia, tapi kita hampir juga ditabrak. Iya, di situ saya berhenti. Langsung menghindar ya? Dia menghindar, mobilnya kencang di situ. Dia takut dong, Mas. Terputar tadi mobilnya Mas? Iya, ya cuma mundur aja begitu. Guna kepentingan penyelidikan, unit Laka Lantas Polrestabes Makassar masih melakukan identifikasi dan olah TKP di lokasi. Kita ke informasi lainnya pemirsa yang juga ramai saat ini dibahas oleh warganet, penembakan terhadap kucing-kucing di Sesko TNI Bandung, Jawa Barat yang ramai diperbincangkan tersebut. Sejumlah netizen pun mengecam video kucing yang mati karena ditembak dengan senapan angin ini beredar di dunia maya. Unggahan Instagram @rumahsinggahklo membuat gempar di media sosial. Dalam unggahan itu, jumlah kucing mati mengenaskan.
Video tersebut juga memperlihatkan penemuan beberapa bangkai kucing dengan kondisi tubuh bersimbah darah di kawasan sekolah staf dan komando TNI Martanegara, Bandung, Jawa Barat. Unggahan video itu pun telah mendapat ribuan komentar atas aksi keji yang diketahui dilakukan oleh seorang anggota TNI berpangkat Brigadir Jenderal berinisial NA. Ada 6 kucing yang kita relokasi, 4 mati, 2 masih hidup dengan kondisi luka tembak. Dan hasil pemeriksaan dari dokter Amore Animal Clinic, semua ditemukan ada peluru, ada luka tembak dan ada peluru di badan kucing tersebut. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pun turun tangan atas kejadian tersebut. Tim hukum TNI pun diterjunkan untuk memproses hukum Brigjen TNI berinisial NA. Pemirsa, Kasat Lantas Madiun terlibat cekcok dengan wartawan atas tuduhan pelecehan seksual. Wartawan yang tengah bertugas ini mengaku tersandung hingga jatuh dan tidak sengaja menyentuh istri sang Kasat Lantas. Sorry ya Pak ya, saya ini bukan saya ini bukan polisi ini. Anak saya, istri saya dipegang. Iya, silakan dilaporkan Pak. Tinggal dia minta maaf sama. Kasat Lantas Polres Madiun Kota AKP Dwi Jatmiko marah ketika mendengar istrinya dilecehkan oleh salah seorang wartawan di acara HUT ke-77 RI di alun-alun Madiun, Jawa Timur. Adu mulut pun terjadi di halaman Polres Madiun Kota. Menurut kesaksian wartawan, kejadian tersebut murni kesalahpahaman. Saat kejadian, sang wartawan tersandung hingga jatuh dan tanpa sengaja menyentuh tubuh bagian belakang istri Kasat Lantas. Saya langsung meminta maaf kepada beliau. Saya minta maaf karena tidak sengaja. Karena saya mau jatuh pegang hiasan bunga, terus bunganya juga jatuh, mau jatuh, terus pegang lagi ternyata ada orangnya. Kamu pegang. Atas kejadian tersebut, Kapolres Madiun Kota meminta maaf. Ia pun akan memanggil Kasat Lantas untuk meminta penjelasan. Tinggal kamu pegang apa? Yang pertama, saya selaku Kapolres Madiun Kota, atasan dari yang bersangkutan memohon maaf atas ketidaknyamanan dan kesalahpahaman yang terjadi. Oleh karena itu, nanti akan kami panggil secara khusus yang bersangkutan untuk menjelaskan kepada kami terkait dengan kejadian tersebut. Dan mudah-mudahan ini tidak terulang lagi. Kapolres juga berharap peristiwa serupa tidak terulang hingga menimbulkan kesalahpahaman. Karena faktor ketidaksengajaan. Ya pemirsa, Bank Indonesia meluncurkan 7 pecahan uang kertas baru mulai dari 1.000 hingga 100.000 rupiah. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan.